Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mohon izin, kami menyampaikan makalah kami yang berjudul Adaptif Reuse Bangunan Cagar Budaya. Pertimbangan teknis dalam strategi konservasi berkelanjutan. Adapun saya adalah Sudarman Yuwono dari Universitas Bung Karno, kemudian Bapak Muhammad Lukman Subaming dari Universitas Pelita Bangsa, kemudian Bapak Felix Hidayat dari Universitas Katolik Parahyangan, kemudian Bapak Joko Purnomo dari Universitas Kristen Petra. Dalam hal ini makalah kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian analisis pembahasan. Berikutnya pada pendahuluan kami menyampaikan mengenai signifikansi program konservasi budaya dalam bentuk revitalisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2011. Kemudian juga konservasi berkelanjutan melalui adaptive reuse sebagai strategi revitalisasi untuk peningkatan nilai bangunan, baik secara fungsional, baik secara ekonomi maupun secara teknis. Kemudian diperlukan studi teknis untuk mendukung program tersebut, baik dari disiplin ilmu arsitektur maupun teknik sipil. Adapun penelitian terdahulu fokus pada arsitektur atau retrofitting bangunan saja. Novelty dari penelitian ini adalah integrasi pendekatan multidisiplin untuk konservasi yang berkelanjutan. Ini contoh gedung kantor Bank Indonesia yang direvitalisasi sebagai Museum Bank Indonesia. Pada kesempatan ini kami menjelaskan bahwa program adaptive reuse bahwa meliputi 5 aspek, yaitu adaptation, conversion, preservation, refurbishment, dan remodeling. Yang itu merupakan pentahapan dari studi, desain, kemudian real action dalam proses revitalisasi. Melalui merupakan proses dari physical treatment hingga menjadi creating sebuah value dari bangunan itu sendiri. Yang mencakup 3 hal, value ekonomik, sosial kultural, dan environment. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif rasionalistik yang mengacu pada pendekatan kualitatif dengan grand concept sebagai landasan acuan pengumpulan data empiris. Kemudian pentahapan meliputi 4, yaitu identifikasi problematik, kemudian dokumentasi dan literatur, pendekatan dokumen dan literatur, kajian teknis dan lapangan, kemudian integrasi analisis. Dan kami menganalisis bahwa ada 5 aspek penting dalam adaptive reuse, yaitu fungsi bangunan, kondisi bangunan, keandalan, keberlanjutan, dan konservasi itu sendiri. Yang menyangkut masalah bagaimana pengembangan fungsi, kemudian bagaimana kita melihat atau mengkaji kondisi struktur serta material existing. Kemudian keselamatan serta umur layanan, kemudian pemanfaatan untuk jangka panjang, kemudian nilai historis serta teknis. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk penelitian mulai dari studi literatur hingga melakukan assessment. Nah, kemudian kami menyampaikan bahwa ada aspek retrofitting, yaitu asesmen kajian atas kebutuhan yang didukung seperti fungsi, perkiraan batas volume maupun kapasitas bangunan tersebut, yang diteruskan pada studi, kondisi, atau kajian teknis untuk menilai beban tambahan atau beban baru, daya dukung, serta keandalan bangunan, daya dukung seluruh, serta kebutuhan retrofitting dan pemeliharaan. Nah, ini juga mencakup pemahaman atas kondisi lingkungan, ya, perubahan lingkungan seperti misalnya getaran, penurunan tanah, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Jadi dengan demikian adaptive reuse ditempatkan pada kerangka konservasi berkelanjutan yang memperhatikan integritas struktur, keberlanjutan fungsi, pembelian jangka panjang, konteks sosial budaya, ekonomi dari perspektif arsitektur maupun teknik sipil. Pendekatan ini multidisiplin ini memastikan bahwa setiap intervensi teknis maupun fungsional tetap mempertimbangkan aspek tersebut. Penerapan struktur konstruksi tambahan atau infill structure dapat dipertimbangkan secara terbatas untuk menjaga keindahan bangunan maupun intervensi sesuai dengan karakter prinsip konservasi. Adapun temuan ada 3 hal
proses asesmen terhadap aktivitas yang direncanakan yang dimana diperlukan retrofitting atau tidak. Kemudian juga pengaturan terhadap aktivitas yang ada sehingga tidak melampaui beban maksimum. Jadi ada semacam pengaturan tentang regulasi fungsi aktivitas bangunan sendiri. Kemudian juga mitigasi risiko yang memiliki nilai strategis dalam mengatasi risiko baik dari aspek fungsi maupun kolaborasi. Ada 3 hal, yaitu peran arsitek dalam mengkaji aktivitas perilaku pengguna pun ruang yang berdampak terhadap kondisi bangunan sendiri. Kemudian peran ahli teknik sipil dalam kajian kondisi lingkungan, kekuatan, model struktur kekuatan, dan pemeliharaan. Yang ketiga adalah aspek keselamatan pengguna menyangkut jalur evakuasi maupun proteksi. Nah, adapun diskusi temuan, kita melihat bahwa adaptive reuse perlu dipahami sebagai strategi berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara pelestarian nilai historis, pemenuhan kebutuhan fungsi yang baru, serta pemilihan keandalan bangunan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, perencanaan membutuhkan ketahanan sekaligus keselamatan, yang dimana di Indonesia sudah itu termasuk dalam bangunan. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah bahwa konsekuensi adaptive reuse adalah merupakan suatu perubahan atau pengembangan fungsi bangunan yang membawa dampak terhadap kelayaan maupun nilai bangunan itu sendiri. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap fungsi, ya, menyangkut karakter, besaran, sifat, dan implikasinya terhadap kapasitas dan daya dukung bangunan. Nah, dalam hal ini diperlukan kolaborasi multidisiplin baik arsitek maupun teknik sipil sesuai dengan kompetensi masing-masing. Rekomendasi penelitian lanjutan yang dikembangkan adalah kerangka evaluatif, mengembangkan kerangka evaluatif teknis, ya, yang bisa dilakukan dalam proses asesmen seperti tes non-destruktif atau destruktif yang menimbulkan resiko terhadap bangunan sendiri, yaitu namun demikian diperlukan guna mendukung pengambilan keputusan dan konservasi. Dalam hal ini, pendekatan arsitektur akan menjadi semacam pengendali dari kegiatan-kegiatan kajian ataupun asesmen atau evaluasi terhadap daya dukung bangunan bila mana dilakukan dengan metode destruktif. Diharapkan bahwa dalam metode destruktif ini dipertimbangkan prinsip konservasi, yaitu terkait dengan karakter, baik itu tampak maupun visual maupun karakter fisik, sehingga diharapkan bahwa metode ini juga tetap dapat menjaga nilai arsitektur bangunan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada saran konstruktif, tentunya akan dengan senang hati akan kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.